Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkenalan dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini merupakan aspek yang krusial dalam teknologi informasi. Apa sih sebenarnya jaringan atau jaringan komputer itu? Lalu bagaimana sih konsep yang tepat untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer? Dan apa saja tipe-tipe jaringan komputer yang ada saat ini? Yuk kita cari tahu. Di masa yang serba canggih seperti sekarang ini, jaringan komputer hadir di mana saja, terutama dalam bentuk internet. Internet ini sejatinya adalah merevolusi tidak hanya dunia komputer, melainkan juga kehidupan jutaan bahkan miliaran orang. Hampir semua orang di dunia ini hidupnya bergantung dengan internet. Sebagian besar dilakukan secara daring, mulai dari rapat kerja, perkuliahan, bahkan sampai berkomunikasi dengan teman menggunakan internet. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, kamu tetap bisa terhubung dan berkomunikasi secara real time. Nah, dengan ketergantungan seperti itu, coba bayangkan, apa yang terjadi bila koneksi internet di seluruh dunia ini mati? Sebetulnya, kita bisa membuat jaringan komputer sendiri secara sederhana menggunakan perangkat yang disebut switch. Coba teman-teman cari tahu, apa sih manfaat dari switch? Nah, kita bisa menggunakan switch sebagai perangkat untuk menghubungkan antara komputer dengan komputer yang lainnya. Sebelum itu, mari kita kenali tipe-tipe jaringan komputer. Ada banyak tipe jaringan komputer di dunia ini, tapi kita hanya akan mengenali atau mempelajari beberapanya saja. Kita akan mulai dari Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network, sampai terakhir Wide Area Network. Nah, kita ke PAN. PAN ini bukan partai, tapi Personal Area Network. PAN ini tipe jaringan dengan cakupan yang sangat kecil bahkan terkecil yang sangat personal bagi penggunanya. PAN ini akan menghubungkan perangkat elektronik yang berada dalam jangkauan di si penggunanya. Ukuran konektivitasnya juga ya sekitar cm hingga beberapa meter, dan umumnya bisa maksimal sampai 10 meter saja. Koneksi dengan tipe PAN ini bisa memakai kabel ataupun tanpa kabel atau nirkabel. Nah, metode dengan kabel termasuk bisa menggunakan USB dan Firewire. Sedangkan metode koneksi dengan tanpa kabel, kita bisa gunakan Bluetooth, Wi-Fi, IRDA, dan Zigbee. Coba teman-teman cari tahu apa itu IRDA dan Zigbee. Meskipun jaringan PAN ini bertukar data satu sama lain, tapi PAN ini tidak menyertakan router sehingga tidak terhubung ke internet secara langsung. Perangkat di dalam PAN, walau bagaimanapun, dapat dihubungkan ke Local Area Network. Nah, kita masuk ke Local Area Network tipe yang kedua, yaitu LAN. LAN atau Local Area Network ini jaringan yang cakupan area geografisnya sedikit lebih luas dibanding PAN. Meskipun secara langsung ini relatif skala kecil. Jaringan ini jarak komputer satu sama lainnya cukup berdekatan. Misalnya bisa kita temui di dalam gedung, di dalam sekolah, laboratorium sekolah, di komputer pegawai di sebuah perusahaan, atau di warnet atau warung internet, atau bahkan saat teman-teman melaksanakan UTBK di gedung kampus. LAN ini selalu menggunakan yang namanya Ethernet. Coba cari tahu apa itu Ethernet. LAN menggunakan Ethernet atau Wi-Fi atau keduanya untuk menghubungkan perangkat ke dalam jaringan. Wi-Fi ini protokol yang akan menghubungkan jaringan melalui gelombang radio. Selanjutnya, MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini jaringan yang menghubungkan komputer dalam area metropolitan, dalam area satu kota besar. Beberapa kota besar dan kecil atau area yang luas
dengan banyak bangunan. Nah, ini adalah MAN. MAN ini lebih besar cakupannya dibanding dari LAN apalagi PAN, tetapi lebih kecil dari WAN. WAN akan kita bahas nanti. Namanya Metropolitan Area Network. Tipe jaringan ini tidak mesti harus berada di perkotaan atau metropolitan. Istilah metropolitan tersebut hanya menyiratkan ukuran jaringannya saja, bukan berarti menyiratkan demografi wilayah yang dilayaninya. Pada implementasinya, jaringan MAN ini seringkali digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN dalam satu kota yang sama yang jaraknya cukup jauh dan tidak dapat dihubungkan melalui kabel sederhana atau koneksi nirkabel. Salah satu produk atau solusi yang bisa digunakan untuk memiliki jaringan MAN adalah Metro Ethernet. Metro Ethernet alias Metropolitan Area Ethernet adalah layanan yang memang disediakan oleh ISP. ISP, coba cari tahu apa kepanjangan dari ISP. ISP ini memungkinkan penggunanya untuk memiliki jaringan Metropolitan Area Network berbasis standar Ethernet yang jangkauannya lebih luas. Jika kamu cari tahu di internet, banyak ISP di Indonesia sudah punya layanan Metro Ethernet, sehingga kamu bisa memiliki jaringan yang cakupannya satu wilayah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Karawang, Bandung. Gimana? Keren kan? Lantas, sebetulnya apa sih fungsi dari punya jaringan MAN? Nah, jaringan MAN ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan atau pada sebuah organisasi. Si jaringan MAN ini kemudian akan mempermudah bagaimana pembagian, penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN juga tentu akan mudah dilakukan. Dengan jaringan MAN, perusahaan kemudian bisa melakukan kegiatan bertukar informasi, baik melalui video conference, email, chatting secara real time, memakai koneksi mereka. Nah, tipe koneksi yang terakhir adalah Wide Area Network. Seperti namanya, wide, sehingga cakupan tipe jenis jaringan ini sungguh luas hingga mampu menjangkau lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas benua. Dan biasanya digunakan menghubungkan dua atau lebih LAN yang jaraknya relatif berjauhan. Contoh praktek penggunaan WAN ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghubungkan semua jaringan kantor mereka, di mana setiap kantor biasanya punya jaringan LAN sendiri, dan LAN tersebut terhubung melalui WAN. Misal, perusahaan bisa memanfaatkan jaringan WAN untuk menghubungkan kantor cabang mereka yang berada di Jakarta dengan kantor pusatnya yang ada misalnya di Malaysia. Intinya, secara teknis, setiap jaringan yang besar dan tersebar di wilayah geografis yang luas itu adalah WAN. Internet itu sendiri bisa kita katakan sebagai WAN. Membangun jaringan WAN ini perlu peralatan yang canggih dan cukup rumit, ditambah lagi karena jangkauannya yang luas tadi, sehingga proses pembuatan jaringan WAN ini perlu biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, biasanya dalam jaringan WAN kita akan melibatkan operator telekomunikasi karena bisa menjangkau area yang lebih luas dan tujuannya bisa melakukan komunikasi agar perangkat-perangkat di jaringan WAN dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lebih lancar. Internet sekarang tumbuh secara eksponensial dan merebak ke seantero penjuru dunia, karena siapapun kemudian bisa mengakses internet, bisa bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Ketika kamu membuka browser, misalnya kamu mengetikkan URL www.unsika.ac.id di address bar web browser kamu. Kemudian kamu akan menekan enter di keyboard. Nah, tentu saja browser akan menyajikan halaman website Unsika. Tapi,
tahukah kamu bahwa apa sih yang sebetulnya terjadi di balik layar? Yang terjadi di balik layar sebetulnya tidak sesederhana itu. Yang terjadi adalah permintaan yang kamu lakukan tadi akan diproses oleh komputer. Kemudian komputer akan menuju ke server Unsika dan bertanya mengenai website yang kamu minta. Setelah memproses permintaan, server akan merespon dengan mengirimkan hasilnya ke komputer kamu, sehingga akhirnya komputer kamu akan menampilkan halaman website unsika.ac.id. Mungkin terlihat seperti sangat sederhana, tapi nyatanya tidak sesimpel itu loh. Perjalanan dari komputer kamu ke server Unsika itu juga tidak mudah, karena harus menjelajahi rute yang berliku-liku dan sangat panjang. Ya, tergantung di mana letak servernya berada. Tetapi permintaan kamu tadi bisa berjalan sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer. Nah, ajaibnya perjalanan panjang tersebut hanya bisa berlangsung dalam bahkan hitungan milidetik saja. Oke, kita berkenalan dengan bandwidth, throughput, dan latency. Saat kita belajar mengenai jaringan komputer dan internet, banyak sekali istilah-istilah yang muncul yang sebetulnya harus kita pahami sebelum kita mempelajari bagaimana jaringan internet. Seperti bandwidth, throughput, dan latency. Kita ke bandwidth. Bandwidth ini kapasitas transmisi maksimum dari sebuah perangkat. Jadi bandwidth diukur dengan bitrate, yakni sejumlah bit yang dapat kita kirim selama periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam detik, seperti kbps, mbps, atau gbps. Nah, coba cari tahu apa itu kbps, mbps, atau gbps. Apabila sebuah jaringan punya bandwidth yang tinggi, itu berarti jumlah data yang dapat dikirim dan diterima bisa lebih banyak. Tapi bandwidth tinggi tidak selalu menjamin kinerja jaringan yang optimal. Misalnya, bila jaringan kamu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti packet loss, jitter, atau latensi, maka jaringan kamu mungkin akan mengalami perlambatan meskipun memiliki ketersediaan bandwidth yang tinggi. Nah, bandwidth ini kadang disalahartikan dengan kecepatan jaringan. Padahal, jelas hal yang berbeda. Bandwidth ini mengukur kapasitas, bukan kecepatan. Ingat ya, bandwidth mengukur kapasitas, bukan kecepatan. Kesalahpahaman ini sering dimanfaatkan nih oleh penyedia layanan internet yang menjajakan gagasan bahwa layanan berkecepatan tinggi difasilitasi oleh ketersediaan bandwidth yang maksimum. Meskipun hal itu mungkin membuat iklan menjadi lebih menarik dan lebih meyakinkan, tapi pada kenyataannya ketersediaan bandwidth tinggi tidak selalu berarti selaras dengan kecepatan tinggi. Karena faktanya, jika bandwidth kamu meningkat, satu-satunya perbedaan adalah kapasitas maksimum dari jumlah data yang dapat ditransmisikan pada waktu tertentu. Meskipun kemampuan untuk mengirimkan data menjadi lebih banyak dan mungkin saja meningkatkan kecepatan jaringan, tetapi peningkatan bandwidth tidak selalu berarti meningkatkan kecepatan transmisi data. Pada kenyataannya, bandwidth ini hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang berkontribusi pada kecepatan jaringan, karena banyak faktor lainnya. Lalu throughput. Throughput ini jumlah aktual data yang berhasil dikirim atau diterima melalui jaringan. Throughput disajikan dalam satuan kbps, mbps, atau gbps. Jumlah data pada throughput ini beda dari bandwidth karena berbagai masalah teknis seperti packet loss, jitter, latensi, dan lain sebagainya. Meskipun throughput dan bandwidth mungkin seperti sama, tetapi ada beberapa hal perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Bandwidth ini diibaratkan seperti pipa. Jadi, Anda bayangkan bagaimana sebuah pipa. Nah, throughput adalah airnya, air yang mengalir melalui pipa.
Sehingga semakin besar pipa, semakin besar bandwidth, semakin banyak air yang dapat mengalir pada waktu tertentu, atau semakin banyak throughput yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam jaringan, bandwidth menentukan jumlah maksimum data yang dapat dikirim dan diterima selama periode waktu tertentu. Sementara throughput memberitahu kita jumlah data yang sebenarnya yang dikirim dan diterima. Karena itu, throughput jauh lebih penting sebetulnya daripada bandwidth dalam hal mengukur kinerja jaringan. Nah, sekarang latensi. Latensi ini jumlah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari titik asal ke titik tujuan dan kembali lagi ke titik asal, atau dikenal juga sebagai round trip atau perjalanan bolak-balik. Latensi seringkali dipakai untuk mengukur delay atau penundaan pada komunikasi klien dan server. Katakanlah kamu seorang user di Karawang yang melakukan suatu permintaan ke server di Bandung. Misal membuka halaman website pemerintahan Bandung yang berada di Bandung. Nah, dalam kasus ini, waktu yang kamu tempuh oleh permintaan request user untuk sampai di server Bandung adalah misalnya 750 milidetik. Sedangkan waktu yang ditempuh oleh server Bandung untuk mengirim respon ke user adalah sekitar 650 milidetik. Jadi ketahuilah, makin besar latensi pada jaringan kamu, maka makin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permintaan. Terkadang latensi ini tertukar dengan bandwidth, seperti yang telah kita bahas tadi. Bandwidth mengacu kepada kapasitas jaringan dan jumlah data yang dapat ditransmisikan selama periode waktu tertentu. Di sisi lain, latensi merujuk pada berapa lama waktu yang dibutuhkan data untuk menyelesaikan perjalanan bolak-baliknya dari lokasi pengguna ke lokasi server, dilanjut dari server ke pengguna kembali. Ya tadi, anggaplah bandwidth ini sebagai pipa. Jadi semakin besar kapasitas pipa, maka semakin tinggi bandwidth. Sementara itu, latensi mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk air di dalam pipa mencapai tujuannya. Dengan demikian, berlakulah konsep sebab akibat. Semakin rendah throughput, kalau bandwidth besar, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan, sehingga dapat menyebabkan latensi yang lebih tinggi. Demikian pula, semakin tinggi throughput didukung dengan bandwidth yang besar, semakin cepat data akan melakukan perjalanannya sehingga dapat menghasilkan latensi yang lebih rendah. Nah, kalau kamu masih bingung membedakan antara bandwidth, throughput, dan latensi, mari kita analogikan dari sebuah alur jalan tol. Bandwidth bisa kita anggap sebagai lebar di jalur jalan tol. Semakin lebar jalurnya, maka semakin banyak kendaraan yang bisa lewat. Bandingkan saja, jalur di jalan tol yang memiliki 5 jalur tentunya punya kapasitas mobil lebih banyak ketimbang dengan satu jalur saja. Jadi ketika jalur dengan satu lajur mengalami kemacetan, langkah yang tepat adalah menambah lebih banyak jalur, atau dalam hal ini meningkatkan bandwidth, agar semakin banyak kendaraan data yang bisa melalui jalur tersebut. Namun tetap saja, apabila setiap kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimum 50 km per jam, itu tidak akan punya pengaruh meskipun ada 6, 10, sampai 30 jalur sekalipun. Maka dari itu, kecepatan masing-masing kendaraan atau throughput lah yang perlu ditingkatkan. Ingat, meski jalur sudah lebar dan laju kendaraan sudah kencang, perlambatan akan selalu ada. Entah itu karena kemacetan di jam sibuk, batas kecepatan, lubang, jalanan yang rusak, dan kendaraan yang ugal-ugalan. Semua itu menjadi faktor yang mencegah kita bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Latensi bisa kita ibaratkan sebagai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kendaraan
menempuh perjalanan pulang pergi atau bolak-balik, misal dari Bandung ke Karawang dan dari Karawang ke Bandung. Jika waktu tempuh latensi kendaraan terasa lama, maka itu menandakan ada yang tidak beres dan perlu dievaluasi. Setelah mendengar penjelasan tadi, apa sih perbedaan latensi, bandwidth, dan perolehan output?